Oke, kita belajar lagi ya. Hari ini kita belajar tentang kimia ya, SBMPTN, ujian mandiri juga. Ini kebetulan saya ambil dari ujian mandiri UGM ya. Ini tahun tahun berapa nih ya? Tahun 2006 sepertinya ya. Ini kode soalnya saya lupa, tapi ini ada 15 soal. Hari ini kita agak panjang ya bahasnya, jadi adik-adik yang mau SBMPTN biar lebih fokus kita bahasnya satu bundel gitu ya, walaupun agak lama is okay. Nanti videonya bisa di part ya, misalkan 7 video atau 8 video per maksudnya 8 soal per video atau seperti apa kan, karena di SBMPTN atau di ujian itu kan 15 soal ya. Nah, jadi kita bagi dua biar videonya nggak terlalu panjang. Oke. Sebelumnya buat teman-teman yang lagi SBMPTN bisa share video-video kami dari Bimbel Garasi untuk teman-temannya, subscribe kami biar kami bisa memberikan notifikasi terbaru video-video terbaru kami ya. Oke, nomor 1 ya kita bahas ya. Pertama, bisa dibaca dulu soalnya. Jadi tentang glukosa dalam darah manusia ya. Ini ada 0,10% berat ya. Dengan demikian konsentrasi glukosa dalam darah adalah berapa? Nah, ini simpel sekali ya. Ini namanya persen berat gitu ya. Persen berat ini ada macam-macam. Ada yang persen berat itu biasanya ada yang massa per massa, ada juga yang massa per volume, ada juga yang volume per volume. Nah, kebetulan hari ini di nomor 1 ini dia mintanya massa per volume gitu ya. Jadi kita ikutin aja soalnya ya. Mungkin ini persen berat volume namanya ya, bukan persen berat saja ya. Ini kan disebutnya persen berat aja ya. Oke, sekarang kakak hapus dulu semuanya. 0,1% berat ya. Jadi 0,1% dari berat. Ingat, dalam prinsip persen berat itu, ini teori ya, tapi sering banyak soal teorinya, jadi harus tahu juga teorinya. Jadi sedikit kakak bahas sedikit lebih banyak biar lebih paham kalau ketemu soal yang serupa ya. Jadi persen berat itu dalam hal ini adalah massa per volume, di mana massanya ini kita ganti hitam ya. Massanya ini adalah per volumenya adalah berapa mili dan berapa gram gitu ya. Jadi lebih simpelnya kakak kasih contoh yang lain. Jadi misalkan nih kamu ketemu soal lagi yang lain, misalkan disebutnya misalkan NaOH adalah NaOH 10% gitu ya. Maka ini maknanya adalah 10 gram NaOH massa zat terlarut per 100 ml volume pelarutnya ya. Jadi kalau ada istilah NaOH 10% berarti 10 gram per 100 mili. Kalau 0,1% berarti gimana? Nah, ini ke soal 1. Tapi prinsipnya gitu, presentasinya menggambarkan gram, volumenya adalah 100 mili ya. Kayak begitu ya. Oke, jadi kita coba hapus dulu. Jadi kalau dibilang 0,1% berat, maka dia menjadi 0,1 gram gitu ya per 100 ml darah, atau pelarutnya dalam hal ini adalah darah. Berhubung ini soalnya miligram, gram dan gram, kita coba berubah bentuknya menjadi gram per mililiter kali ya. Jadi kita rubah mililiternya saja, 0,1 gram tadi 0,1% itu berarti 0,1 gram per 100 ml. Maka kira-kira jawaban yang match yang mana gitu ya. Jadi langsung kita coba saja. Ini supaya kita konversi kita bisa rubah. Nah, jadi kenapa 100 mili, kenapa nggak 1 liter ya? Karena kan dia kalau 100%-nya gitu ya. 100%-nya maaf agak jelek. Jadi kalau 100%-nya itu oke. 100%-nya itu adalah 100 mili. Jadi kalau kita punya glukosa 100 gram, maka dia 100% gitu. Ini perbandingan aja sih untuk prinsipnya. Kalau mau dibikin 1000 mili atau 1 liter, maka dia masanya harus 1000 gram atau 1 kilo gitu kan ya. Nah, jadi sama aja, tapi prinsipnya hari ini kakak ngerjain pakai prinsip yang ini ya. Jadi langsung kita kerjakan saja, tinggal disetarakan nih.
Jadi 0,1 gram ini 0,1 gram glukosa ya dikali dengan kita convert ya di sini ya. Kita convert dengan sederhana dengan dikalikan di bahwa 1 gram itu setara dengan 1000 miligram gitu ya. Ya, ini coret ya. Coret gramnya. Jadi hasilnya 0,1 di ini 100 juga dicoret. Sisa 10 dikali 0,11 ya. Jadi 1 gram per mililiter gitu ya. Gampang ya. Jadi jawabannya yang B ya. Nanti kalau bingung bisa dicek lagi, kalau kakak salah nanti bisa dicek juga, nggak masalah. Oke, prinsipnya gitu ya, tinggal dikalikan dan dikonversikan ya. Oke, semoga mengerti. Sekarang yang nomor 2. Oke, nomor 2 ini jika 9 ml, ini baca sendiri dulu ya sebentar soalnya. Oke, kalau sudah jelas kita kerjakan ya. Jadi 9 ml CH3COH diencerkan 10 kali, kemudian ditambahkan larutan 10 ml NaOH. Maka larutan yang terjadi memiliki pOH ya. Ini ada beberapa clue. pOH yang dicari bukan pH. Lalu ada diencerkan 10 kali. Ini caranya gimana? Buat adik-adik yang udah gape kimianya pasti udah nggak kejebak ya. Tapi untuk jaga-jaga, jadi kakak coba jelaskan sedikit ya. Jadi nomor 2 ini prinsipnya adalah CH3COH atau asam asetat ini kita tulis begini ya. CH3COH gitu akan bereaksi dengan NaOH. Oke, menghasilkan CH3. Sorry bentar, biar agak lebaran dikit, agak ke kiri sebentar. Jadi CH3COOH gitu ya ditambah dengan NaOH gitu ya akan menghasilkan CH3COONA. Ada layarnya agak error nih, sorry. Oke, sebentar. Prinsipnya gitulah ya. Nih jadi CH3CONA aja ya. Di bawah sini saja. CH3 oke gitu ya. COONA dan H2O gitu ya. H2O. Oke. Nah, mula-mula reaksi sisa ini agak berantakan karena susah, jadi bingung nih sebentar nih. Agak hapus semua dulu biar gampang. Oke, kita selesaikan seperti ini ya di sini. Jadi CH3COH nya kalau tulis C aja ya. Oke gitu ya. Singkat aja kebaca lah ya. Tambah dengan NaOH gitu ya. Hasilnya tadi garam plus air gitu aja ya. Oke, mula-mula reaksi sisa atau setimbang ya. Mula-mulanya dia 9 mili 0,1 molar diencerkan 10 kali, berarti dia sama aja sih sebenarnya, konsentrasi itu tidak berpengaruh ya ketika diencerkan. Dia hanya molnya tidak berpengaruh, konsentrasinya berpengaruh tapi molnya tidak berpengaruh. Karena kita mau melihat molnya di sini, jadi kita tidak perlu mengalihkan dulu yang di atas. Jadi kita masukkan aja data yang awal, kalaupun dimasukkan data yang baru juga hasilnya sama ya. Jadi yang maksudnya diencerkan 10 kali itu gini, 9 mili dikali 0,1 molar. Kalau pengenceran gitu kan, 10 kali berarti 90 dikali berapa nih, X nya adalah berapa, molarnya berubah kan, molarnya berarti 0,01. Tapi berhubung di sini yang dicari adalah molnya, jadi kita tidak begitu terpakai yang ini ya. Oke, jadi cara mengerjakannya kakak bantu. Yang pertama di sini berarti 9 mili 0,1 molar, berarti 9 milimol ya. 9 milimol. Sedangkan NaOH-nya katanya 10 mili plus 0,1 molar. Jadi 1 milimol ya. 1 milimol. Fraksi pembatasnya berarti yang 9 milimol ya. Enggak dong. Yang 9 milimol. Sorry, bukan 9 milimol, 0,9, maaf kakak salah. Jadi 0,9 ya. Fraksi pembatasnya. Di sini juga 0,9 karena koefisiennya sama, di sini sama-sama 1.
Jadi ada sisa di sini 0,1 mol milimol NaOH. Jadi NaOH-nya ada sisa 0,1 milimol. Garamnya nanti ada. Garamnya berapa? Garamnya di sini juga sama 0,9 milimol, sehingga di akhirnya juga 0,9 milimol. Nah, berhubung ini yang ditanya adalah pH, maka yang terjadi karena di sini NaOH dominan ya. NaOH ini basa yang dominan sekali, jadi dia akan menentukan pH dari larutan ini gitu ya. Maka kita bisa hitung pH-nya dari NaOH-nya saja ya. NaOH saja. Kalau dicoba ke garamnya nanti pakai rumus hidrolisis, nanti hasilnya pasti min log berapa karena kan dia kan kalau hidrolisis itu kan OH min itu OH min dengan akar dari KW per KA dikali konsentrasi garam gitu kan. Nah, konsentrasi garamnya aja ntar udah 9 kali 10 pangkat sekian dan seterusnya, jadi otomatis pasti koma-komaan. Sedangkan pilihan jawaban di sini kan juga bulat semua ya. Oke, dan soal SBMPTN biasa juga nggak salah gitu kan. Jadi prinsiply kita pakai yang di sini aja nih, nilai dari NaOH-nya aja. NaOH-nya aja di sini 0,1 milimol. Sedangkan konsentrasinya udah berubah ya. Volumenya udah berubah. Volumenya adalah total dari 90 mili ya, 9 kali 10. 9 mili dikali 10 maksudnya, karena dihancurkan 10 kali, bukan yang ini. Di 90 mili ditambah dengan 10 mili yang NaOH. Jadi total 90 tambah 10 berarti 100 mili ya. 100 mili. 100 mili berarti di sini 100 mili. Nah, itu totalnya milimol dibagi mililiter, hasilnya molar ya. Jadi 10 pangkat min 3 ya, betul? 10 pangkat min 3 molar ya. Jadi 10 pangkat min 3 molar, ini kakak hapus sedikit biar bersih. Jadi hasilnya 10 pangkat min 3 molar. Maka berapakah pOH? pOH itu power of hydroxide-nya ya. Karena di sini pOH-nya adalah langsung min log dari 10 min 3 berarti pOH-nya 3 ya. Oke. Kalau ditanya pH-nya baru, pH-nya berapa ya? 14 dikurang 4 ya 11 maaf. Gitu ya. Kebetulan yang ditanya adalah pOH, agak teliti di sini ya. Jadi jawabannya yang A ya, 3 ya. Oke. Oke, nomor berikutnya. Sorry nih, iPad-nya agak rusak, jadi nanti agak sedikit terganggu pemandangannya. Kita langsung nomor 3 ya. Ini perhatikan, ini adalah reaksi mencari order reaksi. Ini apa? Kecepatan laju awal pembentukan NOBR ya. Ini diperhatikan dulu tabel yang ada. Biasanya clue-nya kalau dicari nilai-nilai yang spesifik ya. Dalam hal ini dikasih tahu dia dicari adalah BR2. Kalau dicari yang di sini, nah, maka yang lain harus sama. Prinsipnya gitu. Jadi kita cari nih clue yang sama. Misalkan dari sini ke sini sama 1,2. Jadi isi BR2-nya maaf kakak edit sebentar, sorry. Jadi karena nih yang dicari ini adalah order reaksi BR2 gitu ya. Makanya kita cari adalah order reaksi yang sama di luar BR2 ini ya, yang sama misalkan 1,2 sama sebentar. Ya, maksudnya prinsipnya gini ya. Pada prinsipnya kan velocity itu adalah K dikali konsentrasi A gitu ya, senyawa A dengan konsentrasi senyawa B gitu ya. Bisa dengan sorry. Oke. Nah, nggak percaya gitu rusak. Oke. Nah, dalam hal ini V1 dengan V2 akan dibandingkan nih, V1 dengan V2 gitu. Nanti dibandingin nih. Nah, supaya kita mau cari order reaksinya yang si B, maka B-nya nanti kita coret, kita cari yang sama. Misalnya kita mau cari order reaksi A, maka kita cari yang B-nya sama sehingga nanti B-nya bisa dicoret. Oke, gitu ya. Jadi prinsipnya gitu. Misalkan angkanya nggak cantik, pakai cara kayak gini, nanti bisa dapat perbandingannya. Oke. Nah, kita coba sekarang karena kita mau cari order reaksi yang BR, maka kita cari yang NO yang sama. NO yang sama itu misalkan adalah ini ya, NO yang sama adalah 1 dengan 4 di sini.
Ya, jadi kalau kakak bikin di sini V NOBr adalah konsentrasi K dikali konsentrasi NO gitu ya, dikali konsentrasi Br2. Ini yang pertama akan kita bikin bandingkan dengan ini V1, ini V2, K nya juga sama, nanti dicoret. Ini NO nya yang pertama, ini NO yang kedua, yang mana. Jadi kita akan hitung ya bersama-sama. Nah, V1 nya kita ambil yang dalam hal ini kita menginginkan BR yang tersisa, maka NO nya kita cari yang sama ya. NO yang sama itu adalah 1 dengan 4 ya. Pada saat 1, ini pangkat M, ini pangkat N, sorry lupa ditulis M pangkat N. Dari mana M sama N itu untuk mengetahui order reaksinya. Nah, NO yang sama, ketika NO nya kita masukkan NO yang sama, maka dia bisa dicoret. NO yang sama pertama kita tulis ya 0,001 per V2 nya juga yang di posisi 4 ini. Tadi kan posisi ini adalah 0,001. K nya tadi udah dicoret karena sama pasti K nya. Nah, NO nya adalah NO, dalam hal ini NO nya adalah 0,1, yang ini 0,1 dipangkatin M ya, dibagi dengan NO yang bawah sama 0,1 pangkatin M, nanti dicoret gitu ya. Nah, dikalikan dengan BR yang berbeda tentu. Di sini BR yang 1 0,1 ya, dipangkatin N dibagi yang bawahnya yang ini, tadi yang ini, sekarang yang ini itu 0,2 dipangkatin N. Oke, jadi M nya ini nanti coret sehingga nanti di sini volumenya 1:1 nih ya, 1:1 sama dengan 0,1 N gitu ya, berbanding 0,2 N. Jadi 1/1 sama dengan 1/2 pangkat N. Setengah pangkat berapa? Yang hasilnya 1. Setengah pangkat 0 ya. Jadi order reaksi dalam hal ini, order reaksinya si N, yaitu punya si BR, adalah 0 ya. Jadi N ini adalah 0. Kenapa? Tadi karena berapapun yang dipangkatkan 0, dia hasilnya 1 ya. Jadi order reaksinya adalah order reaksi 0 ya. Oke. Sekarang nomor 4 ya sekarang ya. Oke, nomor 4. Jadi cukup mengerti kan ya? Ini kakak ulangin tadi. Kalau bingung, prinsipnya pakai perbandingan aja. Kakak ulangi lagi ya, jangan takut tadi bingung. Jadi kita bikin nih perbandingannya dari data-data yang ada. Nanti K dikali A dipangkatin M dikali B dipangkatin N. Nanti adik-adik masukin aja angkanya. Soalnya kadang-kadang kan trik gampangnya kan katanya waktu di SMA itu langsung dicari yang sama. Ini yang sama, misalkan ini sama ini, sorry saya kepencet, misalkan yang sama ini kali ini sama ini, ternyata pangkatnya berbeda yang ini ya, jadi nggak ketemu. Makanya untuk cari jaga-jaga dipakai rumus kayak gini. Jadi dimasukin aja nilainya. Misalkan kita ambil dalam hal ini kita ambil adalah data yang kalau kita pengen data BR nih, yang yang B ya berarti ya, yang BR ini, maka kita pengen B nya itu nggak habis dibagi, makanya kita cari yang A nya ini sama nilainya. Kita cari di A ini yaitu si NO yang nilainya sama, misalkan ini sama ini, atau ini sama ini, atau ini sama ini, boleh aja, nanti hasilnya sama. Oke, gitu. Sedangkan kalau kita mau cari yang B gitu ya, maka yang A nya kita cari yang sama biar dicoret. Oke, gitu ya, berarti ya. Oke, nomor 4. Ini nomor 4 gampang sekali nih. Perhatikan soalnya, atom X mempunyai konfigurasi elektron bla 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 bla. Senyawa yang mungkin dibentuk oleh atom X adalah apa? Ini kita pakai prinsip ini ya. Ini dari sini ke sini 10 itu udah neon ya. Neon itu 10 ya. Nah, sisanya tinggal 3s2. Ini kulit terluarnya, berarti ini 2. Artinya apa? Artinya dia punya kecenderungan jadi 2+, melepaskan 2 elektron. Jadi ini logam nih, logam X itu X2+. Dia akan bereaksi dengan siapa yang menghasilkan
senyawa yang bagus, yang benar gitu ya. Ini kayaknya yang D deh, soalnya SO4 itu kita ingat ya, SO4 itu 2 min ya. Jadi kalau mereka bertemu menjadi SO4 gitu ya, karena yang lain nggak bisa. Oh ya, prinsip satu lagi nih, walaupun PO4 itu adalah 3 min ya, dia tidak serta-merta kalau bereaksi dengan X2 plus dia akan menjadi X3 PO4 dua kali gitu ya, nggak serta merta kayak gitu, karena PO4 ini sebenarnya adalah suatu asam yang sangat lemah. Dia tidak bereaksi seperti itu, dia bereaksinya nanti menjadi asam HPO3 min turun lagi menjadi HPO2 min dan seterusnya. Jadi nggak langsung kayak gitu ya. Jadi fosfat itu bukan asam kuat ya, asam lemah ya. Oke, itu aja sedikit intermezzonya. Nomor 5 ya. Nomor 5, suatu elektron berpindah dari kulit orbital K ke kulit orbital M ya. Ingat ya, kalau K ke M. K ini energi tinggi, karena kan dia dekat sama inti ya. Sedangkan M ini energi rendah, karena dia jauh dari inti. Kayak besi kalau dipukul gitu dia ada loncatan elektron. Yang loncat itu adalah elektron yang paling luar. Nah biasanya kalau logam tuh paling banyak elektron terluarnya, gampang terlepas ya. Kita bisa lihat dari peristiwa tadi, besi digetok dan macam-macamnya lah. Nah kalau sebuah elektron berpindah dari kulit orbital K ke M, itu artinya dia membutuhkan energi ekstra tuh. Dari K ke M tuh dia akan melepaskan energi menuju M ya. Sedangkan kalau dari M menuju K dia akan menyerap energi. Gitu aja ya simpelnya. Kalau dari K ke M, dari energi kuat ke energi yang lebih lemah, dia membutuhkan energi, dia melepas. Maksudnya melepas tuh bukan dia membutuhkan kemudian melepas, maksudnya dia energi dia yang besar ini harus dilepas untuk bisa ke elektron terluar. Sedangkan kalau dari yang luar masuk ke dalam, dia akan menyerap energi yang ada. Dia membutuhkan energi, makanya dia menyerap energi yang ada. Kenyataannya sih di alam semesta jarang ya dari yang besar ini ke dalam, biasanya dari dalam keluar. Oke. Jadi dalam hal ini jawabannya kira-kira yang mana ya? Ini melepaskan. Jadi jawabannya kalau nggak AD. Nah, energinya sebesar apa? Sebesar selisih dari orbital M ke K. Sebenarnya kalau udah selisih sih nggak masalah dari M ke K atau K ke M ya. Tapi ini karena berhubung soalnya ada perbedaan, C sama D jawabannya mirip. Bedanya yang satu selisih orbital M dikurangi orbital K, yang satu orbital K dikurangi orbital M. Maka jawabannya ini dari yang C ya, karena dia dari orbital M dikurangi ke orbital K. Kenapa? Karena orbital yang lebih tinggi, orbital K dalam hal ini lebih besar ya. Jadi kalau dikurangin berarti selisih energi orbital M dikurangi orbital K ya. Jadi jawaban kakak sih yang ini si C kayaknya ya. Jadi selisih energi orbital M dikurangi orbital K. Oke, ini masih debatable tapi nanti kita bahas lagi ya. Nomor 6, pada suhu dan tekanan tetap, ya ini baca lagi, 8 liter campuran gas metana dan propana dibakar sehingga dihasilkan 20 liter gas CO2. Jika diketahui AR dari C, bla bla, kalau nggak usah bacain ya. Intinya prinsipnya adalah seperti ini. Jadi ada volume gas campuran ya antara propana dan metana ya. Jadi ada metana rumusnya apa? CH3, enggak dong, CH4 ya. Oke. CH4 ya dibakar gitu ya, nanti hasilnya sama, CO2 plus H2O gitu ya. Sedangkan C3H8 itu dibakar juga sama. Kita bikin reaksinya terpisah ya, tertulisnya terpisah. Oke gitu. Terus dikasih tahu dihasilkan 20 liter gas CO2. Berarti yang di sini nih, yang dihasilkan tuh yang di sini berarti kan. Yang di sini katanya berapa? 20 liter, Bos. Ya, 20 liter ya, Bro, Sis. Ya. 20 liter. Jadi 20 liter ini adalah gabungan CO2. Nah, kita sederhanakan dulu. Setarakan dulu reaksinya ya. Nah, reaksinya kita setarakan. Jadi CH4 ini kita setarakan dulu, biar kita tahu nanti perbandingan 20 liter CO2 ini berapa sama berapa. Jadi yang pertama disetarakan dulu, yang pertama CH4 tambah O2 jadi CO2 plus H2O. Lihat, C-nya sudah 1, C-nya sudah 1, H-nya 4, H-nya di sini 2, berarti di sini dikali 2 gitu ya. Oke. Jadi H-nya jadi 4,
O nya jadi 2 ditambah 2 jadi 4 ya, jadi kakak di sini tambahin 2. Oke, biar di berwarna kakak tambahinnya di warna merah ya. Di sini 2, sini 2. Kemudian C3H8, C nya di sini 3, di sini 1, berarti di sini kali 3 ya. Ini biar kelihatan kakak kasih warna biru. Di sini 3 karena C nya terus H nya 8, hanya 8, di sini hanya 2, berarti dikali 4. Oke. Gara-gara ini O nya jadi 4 ditambah 6 ya, 3 kali 2 ini 6, jadi 10 ya, jadi sini 5 ya. Oke, sudah setara semua? Sudah. Oke, sekarang kita lihat perbandingan CO2 nya, yang satu koefisiennya 1, yang satu koefisiennya 3. Dia bilang totalnya 20 liter, maka masing-masing berapa? Ya pakai perbandingan aja. CO yang di sini berarti 3 per 4 dikali 20 liter, jadi 15 liter ya, berarti di sini 15 liter, di sini adalah 5 liter ya. Oke, udah dapat ya. 15 liter sama 5 liter adalah perbandingan CO2. Tapi yang ditanya ini adalah persen volume gas propana sebelum dibakar. Jadi campuran itu masing-masing antara CH4 sama C3H8 berapa, kita harus tahu perbandingannya masing-masing. Nah, pada suhu dan tekanannya tetap, koefisien itu menggambarkan volume ya. Juga menggambarkan mol pada suhu dan tekanan tetap ya. Jadi kita bisa bikin perbandingan di sini. Kalau di sini 5 liter, koefisiennya 1 ya. Yang hijau ini perhatikan. Di sini juga 1 kan? Berarti di sini juga 5 liter. Sedangkan yang di sini CO2-nya katanya 15 liter ya untuk koefisien 3. Sedangkan di sini koefisiennya 1. Ya, kalau 3 aja 15 liter. Kalau 1 berapa? 5 liter. Jadi kebetulan sama nih. Yang satu 5 liter, yang satu 5 liter. Jadi proporsi CH4 sama C3H8 adalah sama-sama 50% ya. B ya jawabannya ya. Oke. Nah, nanti diulangi lagi. Prinsipnya adalah menulis dulu masing-masing reaksinya. Jadi kalau ada gas campuran, masing-masing tetap ditulis sendiri. Metana sendiri, si propan juga sendiri. Nanti ditambah O2 lalu disetarakan gitu masing-masing. Dilihat yang diketahui misalkan CO2, kita lihat perbandingan koefisien CO2 masing-masing berapa, dari total liternya dapat, nanti kita baru balikin lagi ke sini, bikin perbandingan antara ini sama ini. Oke, simpel ya. Oke, nomor 7. Ini gas asetilena ya, ini kayak karbit ya. Dapat dihasilkan dari reaksi Ca bla 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 bla, baca sendiri ya. Nilai kalor pembakaran gas yang dimaksud adalah minus 320 kilokalori per mol ya. Ini ada kata-kata di sini per mol. Artinya per 1 mol. Jadi si CaC2-nya harus 1 mol ya. Masalahnya dia dikasih tahu gramnya adalah 320 gram, dan itu pun tidak bereaksi semua, dia hanya bereaksi 60%. Berarti yang bereaksi adalah 60 per 100 dikali 320 gram ya. Maka yang bereaksi hanya berapa nih? 32 nih, dicoret ya. Coret 6 kali 32 180 tambah 12 192 ya. 192 gram saja yang bereaksi. Kita hitung molnya ya. Molnya adalah gram per mr gitu ya. Gramnya 192, mr-nya berapa? Mr-nya adalah Ca itu 40 ya, C itu 12 24. 64 ya, 192 bagi 64 itu 3 mol ya. Kan 1 mol aja segini, kalau 3 mol berarti dikali 3 aja gitu ya, 960 ya. Itu jawabannya. Oke, ngerti ya. Jadi walaupun soalnya panjang lebar, kalau emang jawabannya mudah ya dikerjain aja ya. Oke, nanti kalau sepanjang ngerjain dari 1 sampai 7 nanti kakak ada yang salah, kakak minta maaf, tapi nanti bisa masukin ke komen ya. Mungkin kakak kurang fokus, nanti bisa dibahas lagi. Terima kasih masukannya. Satu lagi kali ya. Oke, masih ada waktu. Jika 200 ton biji bauksit ya, ini ada biji bauksit mengandung 51% aluminium oksida, dimurnikan kemudian dielektrolisis, maka berat maksimum logam Al. Ingat ada kata-kata apa di sini? Elektrolisis. Berarti ada proses redoks di sini kan? Reaksinya gimana nih? Redoksnya ya. Kita tulis ya, Al2O3 ya. Dia mengandung biji besinya ya. Ya, Al2O3 ini akan berubah menjadi berubah menjadi 2Al3+ gitu ya. Dan satu lagi adalah 3O 2 min gitu kan ya. Betul ya.
Nah, kita bikin reaksi redoxnya masing-masing di katoda dan di anodanya. Ini simpel sekali, perhatiin ya. Kita hapus dulu sedikit, langsung di bawahnya aja. Jadi Al nya sendiri 2Al 3 plus ya, dia akan berubah menjadi Al solid kan, itulah kira-kira. Kita nggak tahu di katoda atau di anoda whatever lah ya, tapi dia akan berubah menjadi solid. Nah, ketika dia jadi solid dia tidak bermuatan. Nah, ini kakak hapus dulu biar nggak salah. Dia tidak bermuatan. Nah, di sini ditambahkan yang sebelah kiri, ditambahkan 3 elektron ya, supaya jadi 0 kan, ya 3 plus 3 elektron minus ya, habis jadi Al solid ya, tidak bermuatan. Lalu si 3O2 tadi kan katanya 3O2 min 2 min salah maaf, ini bukan 3O2 min 3O min 2 maksudnya ya. Dia akan berubah menjadi oksigen kan, begitu kan. Nah, sekarang oksigennya di sebelah kiri O ada 3, sebelah kanan ada 2. Di sini dikali sama-sama dikali, di sini 3 gitu. Kalau di sini 3, berarti sebelah kirinya menjadi O-nya jadi sebelah kanan 6, sebelah tinggi 6. Jadi sebelah kirinya 6 kali ya, gini ya. Tuh biar setara. Oke, sudah. Oke, sekarang sebelah kiri muatannya minus 12 ya. 6 dikali min 2, sebelah kanan 0. Karena ada minus 12, sebelah kanan kita harus juga ditambah 12 elektron. Nah, supaya setara, yang di atas ini kan 3 elektron, kita kali 4 semua aja nih. Oke, jadi ntar yang 3 elektron berubah menjadi 12 gitu ya. Ini dikali 4 jadi 8 gitu kan. Nah, dikali 4 jadi 4 di sini. Oke. Jadi persamaan reaksinya sudah setara. Sekarang yang di atas 12 elektronnya habis. Coret, maka reaksinya menjadi seperti ini. 8Al 3 plus gitu ya, ditambah 6O min 2, hasilnya menjadi 4Al plus 3O2. Coba kita lihat setara belum. Sebelah kanan O nya 3 ya, sebelah kanan O nya 6, sebelah kiri O nya 6 juga. Sebelah kanan Al nya 4 nya ada yang salah nih. Sebentar, Al nya kenapa yang sebelah kanan ini di atas sudah dikali 4 Al. Oh, tadi belum direaksiin, belum setara ini ya, maaf. Di sini kan tadi kan 2 Al ya, harus di sini 2 Al juga. Jadi di sini jadi 8 juga ya. Jadi di sini 8 Al. Oke. Jadi muatannya di sini sebelah ini ada 8 kali 3, 24. 8 kali 3 24. Oke. Sebelah kanannya menjadi 6 kali min 2. Oke, sebentar nih, ada yang salah nih. Oke, ini udah kakak benerin, maaf tadi nggak fokus, sudah malam soalnya. Ini reaksi Al2O3 menjadi 2Al3 plus 3O min 2. Nah, tadi Al nya 2Al3 plus akan menghasilkan 2Al solid. Ini disetarakan dengan 6 elektron, karena kan dia Al ada 2 dan muatannya 3 jadi 6. Kita 6 plus, kita membutuhkan 6 elektron. Sedangkan yang bawah 3O2 min merubah menjadi O2. Nah, supaya sama kita kali 3 per 2 supaya hasilnya juga 3O. Nah, tapi karena muatannya beda, sebelah kiri kan muatannya min 6, kita tambah sebelah kanan menjadi 6 elektron ya gitu. Nah, tapi ini ada jelek sedikit. O2 nya bentuknya kan pecahan, kita kali 2 aja ya. Jadi kalau kakak kali 2 nih, dia berubah menjadi ini habis ya, di sini jadi 6 gitu kan. 6O2, terus di sini jadi 12 elektron. Oke. Di sebelah kanan menjadi 12 elektron, sebelah kiri 12 elektron, udah setara yang ini. Sedangkan yang atas nih, supaya elektronnya bisa habis juga dikali 2 biar bagus. Jadi di atas menjadi 12 elektron juga, di sini 12 elektron dikali 2 juga jadi 4 ya kan, dikali 2 juga jadi 4. Oke. Jadi reaksi setaranya berubah menjadi 12 elektronnya sudah bisa dicoret sekarang. Reaksi setaranya menjadi 4Al. Oke, 4Al3 plus ditambah dengan 6O min 2, hasilnya adalah 3O2 ditambah 4Al. Nah, kita lihat muatannya sebelah kiri sudah
4 kali 3 12, 6 kali min 2 juga 12, jadi sudah setara ya. Nah fungsinya apa sih dibikin kayak gini? Nah fungsinya dibikin kayak gini untuk bisa tahu nih nanti perbandingannya. Dibilang kan AL 200 ton biji bauksit. Jadi biji bauksit, di dalam biji bauksit ada aluminium oksida. Nah di dalam aluminium oksida hanya mau diambil juga khusus logam AL nya aja. Jadi 2 kali penurunan nih. Pertama dari yang 200 ton biji bauksit aja kita bisa hitung nih. 200 ton biji bauksit itu 51%-nya mengandung Al2O3. Berarti Al2O3 nya adalah 51/100 gitu ya, dikali 200 ton ya. Hasilnya tadi adalah, berarti ini coret 51 kali 2 102 ya, 102. Jawabannya bukan langsung 102 ton ya. Ini hanya 102 ton adalah massa dari Al2O3. Yang ditanya kan massa dari aluminiumnya kan. Nah, di dalam aluminium itu di dalam aluminium oksida itu ada aluminium. Nah, berapa perbandingannya kita bikin dulu. Yang ditanya kan ini ya aluminiumnya yang kita mau ya kan. Sedangkan yang kita ketahui aluminiumnya adalah si Al-nya ini dari si bauksitnya ya, dari si Al2O3 nya. Ini kan Al2O3 nya. Yang kita mau cari adalah ininya, perbandingannya berapa sama berapa sih gitu kan, kira-kira begitu reaksinya. Maka reaksi totalnya nanti antara perbandingan Al2O3 dengan si Al sendiri, berapa banding berapa. Ini bisa dilihat dari sini ya. Nah, dari mana? Dari sini. Nah, persamaan yang muncul ini ya, setelah dimasukin balikan ini 4Al3 sama 0Al2 kan jadinya 2Al 2O3, sedangkan 3O2 nya tetap dan 4Al. Jadi kita bisa lihat ya perbandingan 4Al sama 2Al2O3. Jadi perbandingan antara aluminium oksida dengan Al-nya adalah 1/2 ya. 1 aluminium oksida adalah 2 mol aluminium. Nah, Al2O3 kan kita udah tahu masanya 102 ton tadi ya. Ini 102 ton per MR-nya. MR-nya juga 102. MR 102 tuh Al2O3. Al2 dihitung aja, Al2 itu 27 kali 2 ditambah 27 kali 2 tadi 40 tambah 14 ya, 54 tambah O3 tuh 48 ya. Ya, jadi hasilnya 102 juga. Jadi dia 1 mol. Gitu. Sedangkan Al berapa mol? Berarti tadi kan 1/2 ya. Berarti Al-nya 2 mol. Berarti 2 kalinya. 2 kali siapa? 2 mol. Molnya si Al berapa? Molnya Al kan 27. Ingat tadi massa adalah mol dikali mol dikali ya, molnya tadi 2 mol berapa dikali MR-nya. Al adalah 27 ya. 27 kali 2 berarti hasilnya adalah 54 ton ya. Tadi kan ton ini kan 1 mol ton ya. Tadi berarti ini 54 ton. Jadi jawabannya yang C. Maaf nih kalau agak terlalu crowded. Simpelnya sih sebenarnya adalah kita bikin perbandingan sebenarnya dari Al2O3 dengan O2 gitu ya, dan Al gitu. Dapat dari mana perbandingannya? Tadi pakai redox ya. Setelah dihitung-hitung ternyata di sininya 2, Al 4 tadi gitu kan. Nah, setelah dapat di sini pakai gram per mr dari total yang 51% kali 20 tadi 102 ton per molnya adalah 102. Berarti 1 mol gitu kan, 1 mol. Gitu kan, 1 mol disetarain ke sini, ini berarti 2 mol. Ya kan, 2 molnya berapa? 2 mol dikali, tapi molnya dalam bentuk ton ya, ini ton kan tadi 1000, sebenarnya 1000 mol di sini. Ini juga 2000 mol dikali MR-nya 27 kali 2 kan 54 ton. Itu jawabannya ya. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, semoga mengerti. Sudah 40 menit lebih kakak belajar sama adik-adik. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas nomor 9 ke atas sampai nomor 15 ya. Jadi per ketemuan kita 15 soal per 15 soal dari macam-macam SBMPTN, SIMAX, UM dan yang lain-lain. Oke, jadi supaya gampang di subscribe aja, nanti bisa tahu notifikasi kalau ada video berikutnya ya. Oke, terima kasih, semoga mengerti. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, mohon maklum. Nanti kita bisa perbaiki bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.